Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini, di pertemuan kali ini bertemu lagi dengan pelajaran Bapak, yaitu pelajaran PJOK. Kali ini Bapak tidak akan mengajak kalian untuk berolahraga, tapi kali ini yang akan Bapak ajarkan adalah tentang materi perkembangan tubuh remaja. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya pelajaran kita hari ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mari kita berdoa, angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli ilma warzuqni fahma, amin. Oke. Ya, baik, selanjutnya. Kali ini materinya adalah perkembangan tubuh remaja, ya. Adapun bunyi dari kompetensi dasar di KD kali ini, yaitu memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Ya, kemudian KD yang selanjutnya memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental. Ya, jadi karena kalian sekarang sudah kelas 7, kalian sudah mulai akan masuk ke dalam tahap remaja seperti itu. Kalian harus belajar ini, ya. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa nanti diminta dapat menyebutkan faktor perkembangan jasmani yang baik. Ya, faktor perkembangan jasmani yang baik seperti apa, nanti kalian diminta untuk menyebutkan itu. Kemudian siswa dapat menjelaskan tentang pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan dengan tepat. Ya, baik, harapkan setelah pembelajaran kali ini kalian mampu mengetahui dan menjelaskan, bisa menjelaskan ciri-ciri anak sehat, tanda-tanda gangguan kesehatan itu apa saja. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menentukan secara tepat pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. Apa saja yang harus kalian lakukan dalam waktu luang. Ya. Kemudian yang paling penting, yang paling utama, ketika kalian sudah mengetahui perkembangan tubuh kalian di masa sekarang ini, ya, Bapak harapkan kalian berpacu atau kalian juga mengaitkan dengan sebuah surat, ya, dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, ya, dan orang-orang mukmin hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Penyayang, ya, seperti itu. Ya, jadi diharapkan kalian, apalagi yang akhwat nih, setelah memahami tentang perkembangan tubuh kalian sendiri, kalian nanti bisa menerapkan ini dalam surat Al-Quran ini, ya, seperti itu. Nah, seperti kalian lihat di dalam video atau dalam foto di samping Bapak ini, di situ ada tanda-tanda batasan-batasan aurat untuk ikhwan dan akhwat, untuk perempuan dan laki-laki. Kalau yang laki-laki berarti harus menggunakan celananya panjang, ya. Kemudian menutup aurat, karena aurat laki-laki mungkin dalam PAI sudah dijelaskan, ya, yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, kalau untuk akhwat, untuk perempuan, batas auratnya adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, ya, seperti gambar di samping ini. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, tentang perkembangan jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan akan terus berjalan sampai usia nanti kalian 25 tahun. Ya, tapi perkembangan jiwa seseorang atau kecerdasan itu akan berkembang terus. Walaupun sudah 25 tahun, tidak berhenti kalau kecerdasan akan terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Ya. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan kecerdasan. Apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhinya? Yang pertama adalah faktor keturunan. Ya, jadi ada yang bilang katanya kalau ayah bundanya tinggi-tinggi atau besar-besar, anaknya juga akan tinggi.
ya. Tapi hal itu tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya. Tapi faktor keturunan ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor pembawaan, atau faktor pembawaan ini faktor yang dibawa dari sejak lahir. Misalkan ada gangguan ketika di dalam kandungannya seperti itu ya, misalkan ada penyakit kandungan ya seperti itu, sehingga misalkan ada hidrosefalus dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ini faktor pembawaan akan mempengaruhi juga pertumbuhan jasmani dan kecerdasan. Dan yang terakhir adalah faktor luar. Faktor luar ini misalkan keadaan gizi ya, gizi seseorang itu kan bisa dikembangkan, bisa dirubah. Kalau misalkan sejak lahir punya gizinya seperti A, maka nanti ketika sudah bertumbuh, sudah berkembang, sudah remaja seperti itu, kalau misalkan asupan gizinya ke dalam tubuh itu bagus, maka akan berubah juga, maka akan mempengaruhi perkembangan jasmani. Kemudian ada gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan ini terjadi ketika kita sudah lahir, sudah beranjak menuju ke dewasa seperti itu ya. Ini gangguan kesehatan. Kemudian ada juga rangsangan. Nah, rangsangan ini sangat penting. Pertumbuhan jasmani atau kecerdasan seorang akan dipengaruhi oleh rangsangan. Contoh rangsangan, misalkan kita sering melakukan olahraga seperti itu setiap hari, maka nanti pertumbuhan jasmaninya juga akan meningkat ya, seperti itu. Kemudian rangsangan kecerdasan, misalkan kalian selalu belajar setiap hari di rumah ya, ataupun misalkan di sekolah mengikuti pembelajaran dengan teratur, maka ini juga akan mempengaruhi kecerdasan. Baik, selanjutnya ada perkembangan jasmani anak usia sekolah, berarti usia kalian. Ini perkembangan jasmaninya seperti apa saja. Pertama, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah. Nah, untuk itu mohon nih ketika di rumah belajar ataupun misalkan menonton televisi, ketika duduk, lakukan duduk yang benar ya. Jangan misalkan sambil tiduran atau misalkan duduknya miring ke kiri, ke kanan seperti itu. Jangan terlalu lama dibiasakan seperti itu. Karena pada usia kalian ini pertumbuhan kerangka tulangnya masih berjalan ya. Jadi supaya tetap terus bertumbuh, berkembang, maka posisi duduk harus diperhatikan. Posisi berjalan, berdiri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, telah tampak tanda-tanda pemulaan masa adolensi atau masa remaja. Misalnya yang ikhwan sudah mulai tumbuh jakun seperti itu, sudah mulai tumbuh kumis atau janggut seperti itu ya. Kalau yang ahwat misalkan dadanya sudah bidang, kemudian sudah menstruasi, itu mempengaruhi juga. Itu perkembangan anak ya, perkembangan anak usia sekolah. Kemudian ada fungsi hormon endokrin ya, seperti itu sudah mencapai kesempurnaan. Kemudian ada juga pertumbuhan lemak di bagian kulit bawah, itu bagi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian ada jaringan otot. Nah, otot untuk laki-laki itu lebih berkembang daripada yang wanita di masa anak usia sekolah ini ya, seperti itu. Makanya sangat penting untuk melakukan olahraga khususnya bagi anak laki-laki. Oke. Selanjutnya perkembangan jiwa, emosi, sosial dan intelek anak usia sekolah. Seperti apa sih? Nah, mulai menyadari konsep-konsep norma kehidupan ini di masa kalian, di masa anak sekolah biasanya mulai paham. Oh, ada norma, ada aturan ternyata di masyarakat harus seperti ini gitu ya. Itu juga dipelajari di sekolah tentang aturan-aturan sekolah. Kemudian mulai perhatian terhadap hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang berbeda. Ya, ini biasanya nih masa-masa ini kalau misalkan kalian merasakan ini, kok saya rasanya sekarang sudah mulai malu kalau misalkan ngobrol dengan ikhwan, yang ahwat dengan ikhwan, begitu sebaliknya, berarti kalian sudah mencapai ini. Ini sebagai tanda normal ya. Kemudian pemikiran sudah kritis juga terhadap kebiuan orang tua. Ya, biasanya lebih sudah berani mengkritik orang tua. Ya, misalkan disuruh sholat tepat waktu, tapi kalian mulai berani mengkritik. Ayah bunda saja misalkan sholatnya suka terlambat seperti itu. Biasanya nih masa-masa seperti ini sudah mulai untuk berani ya mengkritisi orang tua. Kemudian emosi belum stabil dan perlu adanya simpati. Nah, biasanya nih kalau misalnya lagi sedih atau lagi senang masih meluap-luap seperti itu ya, belum stabil. Nah, ini perlu adanya nasihat-nasihat. Jadi mohon diterima kalau misalkan ada orang tua atau guru yang menasehati. Selanjutnya, mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman sebayanya. Kalau dulu,
Dulu mungkin kalian pas sebelum masa ini, ketika diajak ataupun nggak diajak sama orang tua pergi kemana, selalu pengen ikut. Seperti itu. Tapi sekarang ketika kalian mencapai masa ini, ketika diajak orang tua, diajak kemana, kondangan atau dan lain sebagainya, biasanya nggak mau, misalkan seperti itu ya. Ini sudah mulai masuk ke masa-masa ini berarti kalian. Selanjutnya, kebutuhan anak usia sekolah, apa sih yang dibutuhkan oleh kalian di masa ini? Yang pertama adalah jumlah makanan yang cukup serta bergizi. Makanannya harus cukup dan bergizi, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, latihan jasmani dan istirahat yang cukup, olahraganya yang cukup. Kemudian istirahat juga cukup, ya jangan terlalu banyak begadang. Kemudian tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Kalian harus mengetahui pencegahan penyakit, seperti sekarang lagi pandemi, apa yang harus dilakukan, ya menerapkan cuci tangan, kemudian memakai masker, ya dan lain sebagainya. Kemudian perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadian, meliputi segi sosial dan moral. Nah, di masa-masa ini kalian butuh bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman, seperti itu. Makanya kalau ada organisasi nih, kegiatan organisasi di lingkungan masyarakat atau di sekolah, ayo diikuti seperti itu. Kemudian diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga terkait proses perkembangan. Ini juga orang tua berperan penting ya, keluarga berperan penting terhadap kebutuhan kalian di masa-masa ini. Harus adanya pengertian terhadap perkembangan ini. Dan yang terakhir, diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks ya, seperti itu. Kalian harus paham juga nih di masa-masa ini. Oke, selanjutnya usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja sih? Yang pertama, pendidikan kesehatan. Ya, kalian kan di sekolah sudah ada pendidikan jasmani, olahraga kesehatan. Nah, berarti kalian sekarang mengikuti pelajaran ini, insya Allah ini juga termasuk usaha yang harus kalian kerjakan. Kemudian pemeliharaan kesehatan badan, ini kalian wajib setiap harinya dengan menjaga kesehatan, bersih diri, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Ya, kalau misalnya sekarang lagi pandemi, belajarnya di rumah, minta bimbingan terhadap orang tua supaya dibimbing belajarnya di rumah, ataupun minta kepada guru untuk terus membimbing dalam belajar, dan ada kegiatan ekskul di sekolah terus diikuti sebaik-baiknya. Kemudian pendidikan keterampilan, seperti di sekolah juga banyak, ada prakarya dan lain sebagainya. Kemudian usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar. Nah ini di sekolah juga kan guru atau wali kelas sering sekali memberikan nasihat kepada kalian, mohon diterima, didengarkan dan dilaksanakan. Dan olahraga kesehatan, ya. Lakukan olahraga setiap harinya dan pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Ini akan kita pelajari juga nanti, dan di pelajaran yang lain juga insya Allah ada ya tentang pendidikan ini. Nah selanjutnya, ada ciri-ciri anak sehat. Apakah kalian sudah termasuk anak yang sehat? Kita lihat. Pertama, tumbuh dengan baik, naiknya tinggi dan berat badan. Nah kalian merasa tidak? Merasa tubuh kalian bertambah tinggi tidak? Atau berat badan kalian bertambah atau malah menurun. Nah ini menjadi ciri-ciri anak sehat. Kemudian tingkat gesit dan gembira, tangkas gesit dan gembira. Ya kalian kalau misalkan sehari-harinya diminta oleh orang tua lakukan apa kalian dengan sangat gesit dan juga dengan penuh kegembiraan, berarti kalian sudah termasuk ciri-ciri anak sehat. Kalau misalkan Pak saya masih murung, saya kurang gesit, nah itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu diusahakan lagi supaya menjadi lebih sehat. Kemudian mata bersih dan bersinar, ya. Jadi matanya itu tidak merah seperti itu. Matanya bersih, bersinar, berarti ini ciri-ciri anak sehat. Kemudian melaksanakan nafsu makan baik, pencernaan baik, pernapasan juga tidak berbau. Ya, kalau misalkan kalian nafsu makannya terus terjaga, tidak tiba-tiba kok malas makan seperti itu. Kemudian pencernaannya juga baik, pernafasannya tidak berbau, berarti kalian sudah sehat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. Ya, kalau misalkan jam istirahat ketika belajar di sekolah kalian gunakan dengan waktu istirahat, maka kalian juga termasuk ciri-ciri anak sehat. Kemudian kulit dan rambut bersih tidak kering. Nah ini kalian bisa berkaca, rambut kalian atau kulit kalian kering tidak? Rambutnya bersih tidak? Nah itu, bagaimana supaya tetap bersih?
Berarti menjaga kesehatan rambut dengan keramas dan lain sebagainya ya, secara teratur. Selanjutnya, tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain di lingkungan. Ya, jadi jangan dikit-dikit tertekan, kemudian emosinya labil, murung. Nah, itu bukan anak sehat kalau seperti itu. Selanjutnya, perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan jenis kelaminnya. Kalau yang laki-laki dan perempuan pasti berbeda untuk perkembangan jasmaninya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada tanda-tanda gangguan kesehatan. Apakah tanda-tanda ini ada di dalam diri kalian? Mudah-mudahan tidak ya. Pertama, keadaan umum. Keadaan umum di sini biasanya terlihat dari mudah lelah, seperti itu ya, kelihatannya lesu. Itu gangguan atau gangguan kesehatan dalam keadaan umum. Kemudian mata, kesehatan mata yang tadi matanya berair, merah, maaf ada kotorannya, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti ada gangguan dalam kesehatannya. Untuk telinga, misalkan telinganya sering pengang, sering sakit, atau bahkan maaf keluar cairan, nah itu juga perlu diperiksakan, khawatir menjadi gangguan dalam kesehatan. Kemudian hidung dan mulut, bernafasnya dengan baik, ya, kemudian tidak ada bau mulut, seperti itu, berarti nah itu udah sehat. Tapi kalau misalkan ada bau mulut, susah bernafas, nah itu berarti ada gangguan kesehatan yang harus cepat diperiksakan. Tingkah laku, nah tingkah laku di sini, misalkan cepat emosi, kemudian gerasak gerusuk juga. Nah, ini juga gangguan kesehatan ya, ada masalah dengan kesehatannya. Dan sering tak masuk sekolah. Nah, dikit-dikit sakit alasannya. Dikit-dikit sakit, misalkan demam dan lain sebagainya. Ini berarti ada gangguan kesehatan yang harus diperiksakan. Kemudian ada tanda-tanda kurang gizi, bisa dilihat dari badan tubuh ya, yang terlihat langsung, misalkan terlalu gemuk atau terlalu kurus. Nah, itu juga termasuk gangguan kesehatan, makanya harus diperiksakan seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara memanfaatkan waktu luang untuk kesehatan? Nah, ini penting sekali. Yang pertama, gerak badan. Ya, tentunya dengan badan bergerak itu akan mendapatkan kesehatan, akan menjadikan tubuh sehat. Bagaimana caranya? Melakukan olahraga secara teratur walaupun sendirian di rumah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, rekreasi. Nah, ini penting. Lakukan rekreasi itu kalau dalam pengertiannya dia kegiatan yang menyenangkan. Jadi bagi kalian kegiatan yang menyenangkan kalian lakukan di masa-masa waktu luang. Ada juga olahraga yang termasuk dalam olahraga rekreasi. Yang sekarang lagi booming, misalkan kalian melakukan bersepeda di hari libur ya, seperti itu. Itu sudah termasuk olahraga kesehatan, olahraga rekreasi. Selanjutnya istirahat yang cukup ya. Tentunya harus banyak istirahat, karena istirahat yang cukup ini akan membuat kesehatan tubuh kita semakin meningkat lagi. Misalkan kalau dari sekolah jam belajar ada istirahat 30 menit, gunakan sebaik-baiknya istirahat. Kemudian tidur. Nah, tidur yang cukup, tidur yang baik itu minimal 6 jam. Ya, tapi misalkan 6 sampai 8 jam itu lebih bagus ya, makanya tidur yang teratur. Nah, kemudian ada pola hidup sehat yang bisa kita terapkan di dalam di masa pertumbuhan atau di masa perkembangan tubuh seusia kalian. Yang pertama apa saja? Yang pertama adalah memelihara kebersihan. Menyapu rumah, mandi yang bersih itu termasuk memelihara kebersihan ya. Kemudian makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang matang, bergizi, cukup kuantitas dan kualitasnya. Itu juga termasuk pola hidup sehat. Kemudian cara hidup yang teratur, misalkan istirahat yang cukup, ya, kemudian belajarnya cukup, seimbang juga, ini cara hidup yang teratur. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, dengan cara apa meningkatkan daya tubuh? Dengan olahraga ya, dengan olahraga yang teratur. Kemudian menghindari terjadinya penyakit, nah ini kita harus menghindari, menjauhi, misalkan kalau kita tahu bahwa sekarang lagi corona, kita harus mengikuti protokol kesehatannya. Kita harus sering cuci tangan, kita harus menggunakan masker, menghindari kerumunan. Nah, itu berarti kita sudah menghindari terjadinya penyakit. Kemudian meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Nah, ini ya, mengikuti kajian-kajian Islam, kemudian meningkatkan taraf kecerdasan, belajar di rumah, belajar di sekolah. Itu sudah termasuk pola hidup sehat. Kemudian melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Seperti misalkan di rumah kakusnya bersih, kamar mandinya bersih, kemudian halaman rumahnya bersih, kemudian
dilengkapi ada kotak P3K di rumah. Jikalau misalkan ada kecelakaan-kecelakaan ringan yang bisa diobati menggunakan P3K, maka bisa cepat teratasi ya. Seperti itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang rutin, walaupun misalkan dalam keadaan saya merasa sehat, tapi penting untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, secara berkala ya, seperti itu. Apalagi kalau dalam keadaan tidak fit atau sedang sakit, maka wajib untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini tentang pertumbuhan atau perkembangan tubuh remaja ya, seperti itu. Sekarang kalian sudah mulai masuk ke masa remaja, mohon diperhatikan materi ini, kemudian nanti boleh kalian buka juga bukunya, di buku juga ada, silakan dibuka-buka lagi, dipelajari lagi. Jika ada yang ingin bertanya, jangan sungkan, silakan boleh ditanyakan langsung ke Bapak ya. Seperti itu, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.